Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali pertemuan ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini di subuh yang indah ini, kajian dengan berjudul Doa Seluruh Manusia Hanya Sia-sia Saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketahui bersama, kita rasakan bersama, kita aplikasikan bersama sejak akil baligh tiba hingga seusia tua 50 tahun ini. Kita senang, kita selalu berdoa-doa kepada Allah untuk memanjatkan apapun yang kita inginkan, untuk memanjatkan apapun yang kita cita-citakan. Untuk memanjatkan apapun yang kita maui di dalam kehidupan ini. Logikanya, coba kita rasakan di dalam hati kita, di dalam kita berdoa-doa selama ini. Apakah kita menghadap Tuhan yang telah menciptakan kita di dalam meminta apapun, doa-doa yang kita panjatkan? Semisal ketika kita minta sesuatu kepada orang tua kita, ketika kita butuh sesuatu kepada orang yang sekiranya orang itu bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan kita. Pinjam uang contohnya.
Kira-kira ketika kita maui apapun keinginan kita menghadap dulu kepada siapa yang bakal memenuhi seluruh kebutuhan kita. Seumpama di waktu kecil kita butuh peralatan sekolah. Kita butuh seragam sekolah. Kita butuh pakaian untuk sekolah dan sebagainya. Mestinya sebelum kita bertemu dengan apapun yang kita maui, pastilah kita jumpa dulu kepada orang tua kita. Mestinya kita jumpa dulu kepada orang yang memang bakal bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Kemudian baru setelah kita menghadap kepada orang tua, setelah kita menghadap kepada orang yang akan membantu kita di dalam merealisasikan apapun yang kita inginkan di dalam hati kita, barulah kita akan ada jawabannya, terpenuhi atau tidak apa yang kita inginkan setelah kita menghadap kepada siapa yang akan bisa memenuhi apapun yang kita minta dan apapun yang kita inginkan. Logikanya seperti itu. Jadi menghadap dulu, baru kita meminta apapun yang kita inginkan. Jadi kenal dulu, baru kita meminta apapun yang kita inginkan. Jadi menyaksikan dulu, baru kita meminta apapun yang kita inginkan. Itu logikanya, bukan? Akan tetapi selama ini kita di dalam beragama, kita di dalam bertuhan, seluruh umat manusia yang mengaku bahwa Tuhan itu ada, selama ini tak pernah berdoa kepada Tuhannya. Tak pernah meminta kepada Tuhannya. Takkan pernah bisa memohon atau berdoa kepada Tuhannya. Kenapa itu semua bisa terjadi? Sesuai judulnya, doa seluruh manusia hanya sia-sia saja. Kenapa doa seluruh manusia kok sia-sia saja? Karena selama ini manusia berdoa tanpa menghadap dulu kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Kenapa doa seluruh manusia hanya sia-sia belaka, takkan pernah diterima? Karena manusia menghadapnya kepada iblis. Karena seluruh manusia, ya termasuk saya, menghadapnya hanyalah kepada setan belaka di saat berdoa. Karena manusia menghadapnya hanyalah kepada hawa nafsu, kepentingan-kepentingan diri kita sendiri saja selama ini, daripada menghadap Tuhan yang telah menciptakan kita. Daripada Tuhan yang telah mewujudkan kita. Daripada menghadap Tuhan yang telah mengadakan kita. Daripada menghadap Tuhan yang akan selalu mencukupi apapun yang kita perlukan selama ini. Selama ini kan kita tidak menghadap Tuhan. Akan tetapi kita hanyalah menghadap hawa nafsu kita sendiri. Kepentingan-kepentingan
diri kita sendiri yang lebih kita hadap daripada menghadap Allah. Keinginan-keinginan kita sendiri yang selalu kita kedepankan daripada bertemu Allah. Keinginan-keinginan cipta-cipta, cita-cita kita sajalah yang kita hadapi, yang kita inginkan, yang kita tuju daripada menuju Tuhan yang akan selalu mencukupinya di dalam kehidupan ini. Kita hanyalah memandang wajah kita sendiri di dalam hati kita dan memandang dunia apapun yang kita inginkan daripada memandang Tuhan yang telah menciptakan kita, daripada memandang Tuhan yang telah menciptakan dunia fana ini. Itulah bukti yang sangat amat nyata. Doa seluruh manusia hanya sia-sia saja karena berdoanya bukan kepada Tuhannya, akan tetapi berdoanya hanyalah kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya yang dipertuhankan, tentunya yang disembah, tentunya yang diabdi, dan tentunya yang diidam-idamkan, serta tentunya yang dicinta-cintai di dalam hati kita bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri yang lebih kita cintai daripada cinta kepada siapa yang menciptakan diri kita. Karena selama ini kita tidak mau menahu tentang siapa yang menciptakan kita. Seolah-olah kita tak ingin tahu kepada siapa Tuhan yang telah mengadakan kita. Seolah-olah kita tak peduli dengan adanya Tuhan. Yang penting kita, hawa nafsu kita yang selama ini kita saksikan di dalam hati kita, yang penting hati kita senang, tidak mengurus, tidak memperdulikan adanya Tuhannya. Karena diri kita selama ini sudah berpenampilan bak Tuhan di alam semesta ini. Di dalam kehidupan ini seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhannya. Di dalam kehidupan ini seolah-olah badan ini milik kita. Keperluan-keperluan tentang dunia yang selama ini menghebohkan hati kita, kita selama ini telah mengaku-akui bahwa hanya diri kitalah yang berkuasa, bahwa hanya diri kitalah yang wujud, bahwa hanya diri kitalah yang hidup, yang menaungi di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, dan di dalam roh yang selama ini kita akui sebagai hak milik diri manusia kita. Akhirnya kita tidak bisa pulang kepada Allah, malah hati kita tersesat, malah hati kita terpaut, malah hati kita terbelenggu di dalam dunia selama ini. Maka sia-sialah doa seluruh manusia selama ini sebelum manusianya menghadap Tuhannya dahulu. Dan semua doa-doa itu bukan mengandung ibadah, akan tetapi doa-doa yang selama ini kita panjatkan mengandung kesyirikan, mengandung kemungkaran, mengandung fahsya wal munkar, yakni jauh dari Tuhannya, malah meminta-minta kepada berhala. Berhala siapa? Berhala
diri hawa nafsu kita sendiri yang kita pertuhankan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, marilah kita hadapkan diri kita di hati kita. Sunyikan diri kita di hati kita. Senyapkan diri kita di hati kita. Tiadakan diri kita di hati kita. Gelapkan diri kita di hati kita, adamkan diri kita di hati kita agar semua doa akan terkabul di dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka bersama. Mari kita buktikan bersama di dalam Al-Quran, yakni di surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, silakan dibuka Al-Qur'annya. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Yang artinya hanya kepada Allah doa yang benar. Saya ulangi, hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka.
tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar supaya air sampai kepada mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai kepada mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Shadaqallahul adzim. Inilah tanda bukti kenyataan Al-Quran. Dan inilah tanda bukti apa yang diterangkan di depan tadi. Bahwa kita selama ini ketika kita masih kecil butuh sesuatu, kita mengedepankan bertemu dengan siapa yang akan memberikan semua apapun kebutuhan kita, yakni menghadap kepada orang tua. Setelah menghadap kepada orang tua, baru kita bisa ungkapkan seluruh isi hati kita, baru kita ungkapkan semua keinginan-keinginan kita terhadap orang tua. Jadi menghadap orang tuanya dulu. Bukan malah menghadap apapun yang kita inginkan tanpa menghadap orang tua. Seumpama kita menginginkan sepeda untuk dipakai sekolah setiap hari. Kita ingin sepeda. Tapi kita berdoa, aku ingin sepeda, aku ingin sepeda. Aku ingin sepeda, tanpa kita menghadap kepada orang tua kita. Maka apapun yang kita inginkan akan sia-sia belaka tanpa kita menghadap kepada orang yang bakal merealisasikan apapun yang kita minta. Jadi kita tidak menghadap orang tua. Kita hanya menghadap sepeda yang kita inginkan. Kita tidak menghadap orang tua, tapi kita menghadap pakaian-pakaian seragam sekolah yang kita inginkan. Kita tidak menghadap kepada orang tua. Kita hanya menghadap kepada buku-buku peralatan sekolah yang kita inginkan. Sama seperti itu, bagaikan kita membuka telapak tangan kita, seolah-olah kita menginginkan air untuk diminumkan ke mulut kita, tapi semuanya tumpah-tumpah, sia-sia saja. Mari kita ulang arti dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-14. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Berdoa tanpa menghadap kepada siapa. Kita minta agar doa-doa kita terkabul. Berdoa tanpa menghadap kepada siapa yang akan mengabulkan doa-doa dan keinginan kita. Itu kan kita semua selama ini yang berdoa tanpa menghadap Tuhan. Itulah yang dimaksud doanya orang-orang kafir. Doanya orang-orang tersesat. Ya termasuk saya. Karena yang kita kedepankan bukan Allahnya, tapi
benda, tapi apapun yang kita inginkan di dalam hati kita, itu yang kita pertuhankan, itu yang kita utamakan di dalam hati kita daripada Allah. Karena kita selama ini tidak nyembah Allah, karena selama ini kita tidak mengabdi kepada Allah, karena diri kita selama ini tidak iman kepada Allah, akan tetapi kita lebih iman kepada apapun yang kita inginkan di dunia ini. Inilah iman kita selama ini. Kita hanya menjadi rasul-rasulnya hawa nafsu kita sendiri. Kita hanya menjadi utusan-utusan hawa nafsu kita sendiri. Kita hanyalah menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsu kita sendiri. Kita hanyalah jadi budak-budak hawa nafsu kita sendiri. Maka hidup kita sejak akil baligh tiba hingga setua ini, bahkan selamanya, akan tersesat dari Tuhan dan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Akan tetapi yang kita hadap hanyalah kesulitan, hanyalah penderitaan, hanyalah kekhawatiran, hanyalah ketakutan-ketakutan saja kita hidup di dunia ini. Karena tidak bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita teruskan di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilluhum bil huduwi wal asal. Yang artinya dan semua sujud kepada Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Jadi maknanya, jangankan berdoa, orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, sujud kepada Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Makna langit itu adalah, makna bumi itu adalah, hidup dan badan ini sudah tidak diakui lagi sebagai hak milik manusianya. Manusianya sudah kembali ke adamannya. Manusianya sudah kembali kepada ketiadaannya. Manusia sudah kembali kepada kegoibannya. Itulah tempat manusia berasal. Itulah keadaman manusia, yakni di dalam surga. Ketika manusianya yang lebih wujud daripada Allah, ketika manusianya yang lebih hidup daripada Allah, ketika manusianya merasa lebih berkuasa daripada kuasa Allah, ketika manusianya berkuasa atas langit dan bumi, ketika manusianya berkuasa atas hidup dan badan ini, maka manusianya hidupnya akan sia-sia dan dijatuhi azab yang pedih, yakni dengan azab-azab kepentingan-kepentingan apapun yang dicintainya di dalam hatinya selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-16 di surat Ar-Ra'd.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ard. Qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang-orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga kita semua termasuk diri saya sendiri selalu dipahamkan oleh Allah tentang bahwa doa seluruh manusia itu hanya sia-sia saja bila salah di dalam berdoa, bila salah di dalam meminta, bila mencari pelindung-pelindung iblis dan setan, mencari pelindung-pelindung selain Allah, mencari cinta-cinta di dalam hatinya yang selain Allah, maka semuanya bakal sia-sia saja. Disebutkan oleh Allah sendiri, doa orang kafir itu tidak menghadap kepada Allah, tapi doa orang kafir itu menghadapnya kepada selain Allah. Sama halnya diri kita ketika membutuhkan sesuatu kepada orang tua untuk kita beli, kita lebih menghadap keinginan-keinginan kita sendiri daripada menghadap kepada orang tua. Maka batalah semua itu dan maka sia-sialah semua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dari kezaliman hati kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. وأخرجنا
آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رجبين وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجبين وشعبنا وبلغنا رمضان. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.